لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال المؤلف حفظه الله والله سبحانه قد تعرف إلى خلقه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي جاء ذكرها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تدبر ذلك عرف ربا قيوما بنفسه مقيما لغيره غنيا عن كل ما سواه. Syekh mengatakan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada makhluknya dengan menerangkan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia yang disebutkan di dalam kitabnya dan di dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mentadabburi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi SAW, maka dia akan betul-betul mengenal Rabb-Nya yang maha berdiri sendiri, yang mendirikan makhluk-makhluknya, yang dia sendiri yang mengurus makhluk-makhluknya, dan dia sendiri tidak butuh kepada makhluknya. Wa kullu ma siwahu faqirun ilaihi, akan tetapi semuanya butuh kepadanya. Mustawin ala arsyihi fauqa jami'a khalqi, dia bersemayam di atas arsy-Nya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Yara wa yasma', dia melihat dan mendengar. Wa yarda wa yaghdab, dia juga bisa ridha dan bisa juga marah. Wa yuhibbu wa yubghid, dia bisa juga suka dan bisa juga benci. Wa yudabbiru amra mamlakatihi, dan dia mengurus urusan kerajaannya. Wa huwa fawqa arsyihi mutakallimun amirun nahin, dan dia dari atas arsy-Nya berbicara, memerintah dan melarang. Yursilu rusulahu ila aqtari mamlakatihi, dia mengutus para rasulnya ke seluruh penjuru kerajaannya. Bikalamihi, dengan kalamnya. Allazi yusmi'uhu man yasha' min khalqih, yang dia perdengarkan kepada yang dia kehendakinya dari makhluknya. Wa annahu qa'imun bil qisti, dan dia adalah zat yang maha adil, menegakkan keadilan. Mujazin bil ihsani wal isaah, dia akan membalas perbuatan baik atau perbuatan buruk. Wa annahu halimun ghafurun syakurun jawadun muhsin, dan dia maha lembut, maha pengampun, maha berterima kasih, maha mulia, maha dermawan, dan maha berbuat baik. Mausufun bikulli kamal, dia bersifat dengan sifat, semua sifat kemuliaan. Munazzahun an kulli aibin wa naqsin, dan dia bersih dari seluruh sifat aib dan kekurangan. Wa annahu la mithla lahu, dia tidak ada yang serupa dengannya. Wa yushhadu hikmatuhu fi tadbiri mamlakatihi, dan nampaklah hikmah dari setiap dia menciptakan kerajaannya dan mengurus kerajaannya. Kaifa yuqaddiru maqadirihi bi masyiatihi, bagaimana dia mengatur takdir dengan kehendaknya. Ghaira mudadatin li'adlihi wa hikmatihi, semua takdir yang telah ditetapkannya tidak akan bertantangan, berlawanan dengan keadilan dan hikmahnya. Wa annahu ahkamul hakimin, dan dialah yang seadil-adilnya. Wa akbaru min kulli syai', dan yang paling besar dari segala sesuatu.
wa ajmalu min kulli syai', dan dialah yang paling indah dari segala sesuatu. Syekh Abdul Malik Ramadhani membawakan yang sebentar ini kita baca adalah perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Al-Fawaid Ibnul Qayyim. Syekh menuliskannya di dalam kitab beliau tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan al-asma was sifat. Jemaah di muka Allah Subhanahu wa taala, ada satu catatan penting dalam masalah ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kepada setiap makhluk, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya. Nah, ketika seorang hamba berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala dari kitabnya dan sunnah nabinya, ketika itulah terwujud tujuan diciptakan hatinya. Apabila hati diisi dengan sesuatu yang seharusnya, maka dia akan menjadi hati yang hidup. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, hati itu bagaikan bejana, dan bejana yang diciptakan oleh Allah itu harus diisi dengan ma'rifatullah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya bisa diisi dengan satu perkara, tidak bisa dengan yang lain. Apabila dia sudah diisi, apabila hati ini sudah diisi dengan sesuatu selain dari ma'rifatullah, selain dari tauhid, selain daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersibukkan dengan perkara itu. Apabila hati diisi dengan dunia, maka yang lain tidak akan bisa masuk, akan susah. Ada orang yang mengisi hatinya dengan dunianya, macam-macam. Dunia ini macam-macam. Dunia itu maksudnya segala sesuatu yang menyibukkan selain dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya. Hakikatnya satu, yaitu selain dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tersibukkan dengan profesinya, ada yang tersibukkan dengan anak-anaknya, ada yang tersibukkan dengan kekasih-kekasihnya, ada yang tersibukkan dengan maksiatnya, macam-macam. Oleh karena itu para ulama mengatakan, hati apabila sudah tersibukkan dengan sesuatu, dia tidak akan bisa beralih kepada yang lain. Maka beruntunglah orang yang hatinya diisi dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seseorang harus mengisi hatinya dengan ma'rifatullah, berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena untuk itu hati diciptakan, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikir yang paling tinggi adalah ma'rifatullah. Zikir yang paling tinggi adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aslu zikri minal qalb, min qalbin. Asal dari zikir itu berawal dari hati, berawal dari ma'rifah.
kemudian ada yang dilafazkan, kemudian ada yang diamalkan. Kalau seandainya seseorang membaca Allahu Akbar, tapi dia kosong dari maknanya, tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Tapi kalau dia membaca Allahu Akbar, tapi dia memahami maknanya, dari situlah turun ketenangan hati. Ketika seorang membaca Allahu Akbar, bagaimana Allahu Akbar? Allah mengatakan akbar, isim tafdil daripada kabir, artinya yang kabir artinya besar, akbar artinya yang paling besar. Artinya tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengungkapkan, menjelaskan kepada kita seperti apa, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah sering menyandingkan namanya dengan Arsyid, Dzul Arsyil Azim. Zat yang memiliki arsy yang azim, arsy yang dahsyat. Bagaimana besarnya arasy? Mas samawatu wal ardu fil kursi illa ka'alakin mulqat ardin fala. Perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah seperti cincin dilemparkan di padang pasir yang luas. Wa mal kursi fil arsy illa kadzalik. Demikian juga perbandingan kursi Allah dengan arsy juga seperti itu. Kursi itu bagaikan cincin, sedangkan arsy Allah adalah padang pasir yang luas. Di mana kita? Bahkan tidak bisa diibaratkan dengan titik sekalipun dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya arsy Allah yang selalu Allah sebutkan, Dzul Arsyil Azim. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi dari arsy, tidak bisa dibandingkan. Kalau manusia masih bisa dibandingkan dengan arsy, masih bisa diukur. Tapi bagaimana perbandingan Allah dengan arsy yang itu besarnya? Allah lebih besar lagi, akbar. Nah, itulah maknanya ketika kita membaca Allahu Akbar. Nah, itu maknanya kata para ulama. Seseorang yang mengenal Allah itu, dia membaca zikirnya dan dia mengenalnya. Dengan orang yang hanya membacanya tapi tidak mengenalnya. Itulah maksud para ulama mengatakan bahwa hati diciptakan untuk mengenal Allah. Maksudnya adalah mengisinya dengan ilmu tentang al-asma was sifat. Oleh karena itu dalam pembahasan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, para ulama menjelaskan bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan untuk membersihkan hati adalah mengisinya dengan tauhid dan membersihkannya dari kesyirikan. Mengisinya dengan tauhid maksudnya adalah seluruh tauhid. Tauhid al-uluhiyah, wa tauhid al-rububiyah, wa tauhid al-asma'i was sifat. Tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam masalah ibadah. Hatinya tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Wa tauhidur rububiyah, dalam masalah keyakinan kekuasaan Allah tentang dirinya. Segala sesuatu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul asma'i was sifat dinamakan juga dengan para ulama dengan tauhidul ma'rifah. Tauhid di dalam mengenal. Artinya apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, dengan hal itu hati diisi setiap hari seperti itu. Dibaca, diamalkan, difahami. Berbahagia kita mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Semakin kita mengetahui tentang Allah, akan semakin bahagia kita. Begitu seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim. Semakin dia mengaji, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia mengaji, maka semakin tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa man tadabbara dzalika, siapa yang betul-betul mentadabburi al-asma, nama-nama Allah, was sifat, dan sifat-sifat Allah. Kita sudah jelaskan makna dari sifat di sini. Sifat dalam bahasa Indonesia berbeda dengan sifat dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia sifat itu artinya watak, perilaku, sifat. Tapi kalau dalam bahasa Arab maknanya luas. Segala hal-hal yang berkaitan dengan yang disifati. Oleh karena itu kalau disebutkan sifat Allah, masuk ke dalamnya perbuatan-perbuatan Allah. Oleh karena itu para ulama membagi sifat Allah itu menjadi dua. Ada sifat zatiyah, sifat yang berkaitan dengan zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah penciptaan Allah, jangan fikirkan zat Allah. Maksudnya zat Allah yang tidak Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tapi kalau yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, kita harus mempelajarinya dan kita beriman dengannya. Nah, bahwasanya Allah memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Maha Pengasih, Allah tertawa, Allah mencintai, Allah membenci. Nah, apa sebab Allah mencintai? Apa sebab Allah membenci? Ini harus kita kaji. Nah, jadi sifat itu maksudnya adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan Allah, yang Allah jelaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Nah, waman tadabbara dzalika, siapa yang mentadabburi perkara itu, arafa rabban, dia akan mengenal Rabbnya. Berarti kebalikannya, siapa yang tidak mau mentadabburinya, maka dia tetap tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang yang mengeluhkan dia merasa kurang dekat dengan Allah, malas beribadah, ya kan? Tidak semangat. Apa jawabannya? Dia masih tipis dalam masalah al-asma was sifat. Harus diperdalam. Itu jawabannya. Nah, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ulama dalam masalah apa sebenarnya ini? Ulama dalam artian Islam, yaitu orang-orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti apa? Innama alladzi la yakhshallah min ibadihi al-juhala. Kebalikan dari ayat ini. Orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hanya orang-orang al-juhala, orang-orang bodoh. Semakin dia bodoh kepada agama, terutama dalam masalah asmaullah taala wa sifatihi, maka dia akan semakin tidak takut kepada Allah, karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semakin dia berilmu tentang asma wa sifat, maka akan menumbuhkan rasa takut, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya tujuan kita mengaji itu, ini sebenarnya bagaimana kita mengaji ini, kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Kita mengenal Allah, kita dekat dengan Allah, kita mengetahui apa yang Allah benci, apa yang Allah sukai, apa yang diinginkan oleh Allah. Kita mencari bagaimana kita dicintai oleh Allah dan bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ulangi sekali lagi bahwa mempelajari tauhid asma, tauhid khususnya tauhid asma wa sifat itu tidak akan bisa berhenti, karena dia bahrun, lautan. Kita pelajari seumur hidup kita. Semua para guru mengatakan setiap kali selesai dari satu kitab, ya kan? Kemudian ketika diulang lagi akan ada ilmu yang baru.
yang sebelumnya belum diambilnya, dan tidak ada habisnya, seperti itu. Nah, begitu terus selalu dipelajari. Kemudian setiap yang dipelajari itu akan ada juga yang akan lupa dan hilang. Nah, selalu diulang maka dia akan terus mengingat. Semakin sering kita membaca tentang asma'illah wa sifatihi, semakin sering kita mengulang-ulang tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, membicarakan Allah Subhanahu wa taala, dari situ akan Allah tumbuhkan apa? Al-hub, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hal itu tidak pernah kita lakukan, kita tidak pernah membicarakan tentang Allah, kita tidak pernah peduli tentang apa yang diinginkan Allah, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah, tidak pernah kita bicarakan, maka lama-lama akan jauh dari Allah. Kita sering mengatakan kepada jamaah bahwasanya perumpamaan orang yang tidak pernah atau tidak mau membaca al-asma' was sifat seperti seorang, kita kan belum pernah bertemu dengan Allah, ya kan? Kita belum pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti seorang anak yang belum pernah bertemu orang tuanya. Ada anak ini yang tidak bertemu orang tuanya, setiap hari diceritakan tentang orang tuanya, kebaikan-kebaikan orang tuanya, walaupun dia belum pernah bertemu, tapi ada rasa cinta dan rindu. Berbeda dengan anak yang tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, tidak pernah diceritakan, disebutkan kepadanya tentang orang tuanya, tentang kebaikan orang tuanya. Akhirnya dia merasa apa? Dia merasa dekat dengan orang yang mengasuhnya, bukan dengan orang tuanya. Hilang cintanya, hambar hatinya kepada orang tua aslinya, karena dia tidak mengenalnya. Nah, begitu juga dengan seorang hamba yang belum pernah mengenal Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dia membicarakan tentang Allah, tidak pernah mencari tahu tentang Allah, tidak ada yang memberitahunya. Dia hanya berkutat dengan dunianya saja. Akhirnya apa? Hatinya terpaut kepada dunia itu, sehingga cintanya kepada Allah hambar, hubungannya kepada Allah tidak berarti. Nah, itu sebab itu parahnya, itu bahayanya apabila seseorang meninggalkan mempelajari tauhid dan akidah. Nah, wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.